Pemirsa, kegiatan belajar tatap muka di SMP Negeri 2 Kuta Badung, Bali dihentikan setelah seorang siswa positif COVID-19. Kasus COVID-19 terdeteksi setelah dilakukan tes swab acak di sekolah. 31 siswa melakukan kontak erat dengan siswa positif COVID-19, kini menjalani tes PCR. 31 siswa SMP Negeri 2 Kuta Badung, Bali yang melakukan kontak erat dengan seorang positif COVID-19 menjalani tes PCR di sekolah. Sebelum sampel diambil, para siswa menjalani screening kesehatan. Dari total 31 siswa, seorang siswa yang belum hadir di sekolah karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Pihak sekolah masih melakukan pendekatan persuasif kepada orang tua agar siswa bersangkutan diizinkan mengikuti tes PCR. Konfirmasi COVID-19 itu dilaksanakan swab PCR ya untuk 31 orang. Karena yang terkonfirmasi itu masih menjalani isoter di Hotel Ina Denpasar. Karena yang Kasus seorang siswa terpapar COVID-19 terungkap saat Pemkab Badung melakukan tes swab acak kepada 90 siswa dan 10 guru serta pegawai. Dari hasil tracing, orang tua dari siswa positif COVID-19 juga terpapar. Siswa dan orang tuanya menjalani isolasi terpusat di sebuah hotel di Denpasar. Mengantisipasi klaster penyebaran COVID-19 dari sekolah, kegiatan PTM dihentikan sementara waktu dan mengambil sampel tes PCR 10% dari jumlah siswa. Risiko kita hentikan 5 hari belajar. Aturannya kan 10% dari jumlah populasi di sekolah. Tidak ada Omikron, belum. Artinya itu hanya lockdown itu hanya sebagai antisipasi aja Pak? Iya, antisipasi. Aturan juknis kita yang dari kesehatan begitu. Meski kegiatan PTM dihentikan, proses belajar mengajar siswa di rumah tetap berlangsung menggunakan aplikasi khusus. Jika terjadi penambahan kasus positif COVID-19, Dinas Pendidikan akan menutup kegiatan PTM di sekolah selama 5 hari. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kegiatan pembelajaran tatap muka 100% berlangsung di sejumlah sekolah di tanah air, termasuk juga di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sayangnya banyak siswa dan guru yang tidak taat protokol kesehatan, tidak menggunakan masker. Protokol kesehatan tidak diterapkan secara ketat di sejumlah sekolah di Pematang Siantar. Di SMP Negeri 1 Pematang Siantar ini, sebagian siswa dan gurunya masih mengabaikan prokes dengan tidak menggunakan masker. Pelanggaran protokol kesehatan, tidak menjaga jarak fisik dan tidak memakai masker juga dilakukan siswa di ruang kelas dan juga halaman sekolah. Ketidakpatuhan prokes ini dikhawatirkan membuka potensi siswa terpapar COVID-19. Kasus harian COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia naik dalam beberapa pekan. Meski demikian, pemerintah tetap menjalankan skema pembelajaran tatap muka yang sudah berlangsung. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan jika pembelajaran tatap muka akan tetap dilaksanakan meski angka kasus COVID-19 telah mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Jika ada hal-hal yang luar biasa, maka dapat diambil keputusan tersendiri. Menko Luhut juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana pemberhentian program tatap muka. Meski angka kasus COVID-19 sedang meningkat dalam beberapa pekan terakhir dan pemerintah juga terus menghimbau masyarakat untuk taat protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas, namun pemerintah sendiri tetap akan melanjutkan kebijakan PTM 100%. Bagaimana komitmen pemerintah dalam sistem pengajaran untuk bisa tetap berlangsung aman bagi anak-anak di tanah air. Kita akan membahasnya dengan Pak Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat sore Pak Abraham. Selamat sore Kang Ajat, selamat sore pemirsa MNC TV. Baik, ini sudah ada 5 organisasi profesi yang meminta pemerintah untuk bisa mengevaluasi kebijakan PTM karena sangat beresiko. Ini bagaimana sebetulnya tanggapan dari pemerintah? Kabarnya sudah juga dibahas di rapat kabinet. Betul, jadi masukan dari 5 asosiasi profesi ini ditanggapi dengan sangat serius oleh pemerintah. Lalu kita mencoba mengkaji dengan para pakar lintas bidang melihat terkait dengan perkembangan kebijakan PTM. Bisa kami sampaikan bahwa dalam rapat kabinet kemarin Bapak Wakil Presiden
sungguh menyampaikan pentingnya yang namanya kesehatan dari anak kita. Namun di sisi lain yang namanya pendidikan juga tidak kalah penting. Bisa kita ketahui bahwa dengan adanya pembelajaran secara online selama 1 tahun lebih, ternyata dampak terhadap kemajuan pendidikan kita itu cukup signifikan. Dari hasil survei kami menunjukkan untuk di level nasional, bahkan yang di tingkat SD kelas 2 saja hanya 10% yang mencapai standar. Artinya apa? 90% dari anak SD kelas 2 kita tidak sesuai dengan standar pendidikan dari Kemendikbud. Lalu kantor staf presiden ketika mendengar survei tersebut, kita turun ke lapangan. Kita cek beberapa sekolah dasar, baik di Jabodetabek maupun di Jawa Barat, Jawa Tengah. Lebih ekstrim lagi temuan kita. SD kelas 1 dan kelas 2 itu bahkan separuh itu tidak bisa baca tulis. Tentu ini adalah suatu problem yang sangat besar. Profesor Hamdi Muluk menyampaikan jangan sampai gara-gara kita terlalu panik, terlalu takut, maka kita terjadi generation loss kalau bahasanya Prof. Hamdi Muluk. Artinya ada satu generasi yang hilang akibat kebijakan kita yang terlalu mengedepankan pembelajaran secara online. Bagaimanapun juga pembelajaran tatap muka itu lebih baik ketimbang pembelajaran online. Nah, dalam rapat kabinet, pemerintah memutuskan untuk terus mengacu pada SKB 4 Menteri. Ini acuannya apa? Acuannya adalah data-data. Dari data-data yang ada, termasuk active case finding, ternyata positivity rate yang di sekolah itu relatif kecil, Kang Ajat. Jadi positivity rate untuk sekolah itu 0,4%. Lebih kecil daripada pasar, lebih kecil daripada kantor, lebih kecil daripada mall, lebih kecil daripada tempat panti asuhan. Artinya dengan data itu jalan terus ya PTM. Nah, perlu diketahui makanya untuk masyarakat atau pihak yang ingin memprotes terkait PTM, mohon dibaca dulu SKB 4 Menterinya. Kalau baca SKB 4 Menteri, sebenarnya SKB 4 Menteri ini sudah mengakomodasi skenario-skenario apabila kasus itu meningkat. Jadi yang namanya pembelajaran tatap muka itu sifatnya berjenjang, menyesuaikan level PPKM setiap daerah. Bila level PPKM-nya 1 atau suatu daerah angka kasusnya itu terkendali, ya kenapa juga enggak pembelajaran tatap muka? Tapi apabila level PPKM-nya meningkat seperti ketiga atau keempat, maka bisa PTM-nya hanya 50% atau bahkan 100% online atau 100% PJJ. Baik, jadi, Pak Abraham, tapi kita tahu bahwa narasi yang juga disampaikan oleh pemerintah belakangan ini kan kepada masyarakat untuk jaga protokol kesehatan, jangan kemana-mana, Omikron meningkat. Tapi di sisi lain kita mengantarkan anak kita keluar dari rumah, bersekolah, bersosialisasi dengan masyarakat. Ini bagaimana pemerintah bisa menjelaskan itu? Ada dua hal yang nampaknya kontradiktif masyarakat menilainya. Ya. Pendidikan itu kan salah satu hal yang penting. Pendidikan, bekerja, mencari nafkah. Himbauan dari pemerintah adalah masyarakat mengurangi mobilitas yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi seperti jalan-jalan atau sekedar bermain ke tempat sanak saudara atau mengunjungi rekan atau teman, nongkrong, ini yang dikurangi. Tapi kalau yang sifatnya namanya bekerja, mencari nafkah itu kan harus. Jadi tentu pemerintah tidak menghalangi hal tersebut, menyesuaikan dengan level PPKM di setiap daerah. Katakanlah seperti di Jakarta, saat ini level PPKM-nya 2, artinya pembatasan ke mal, pembatasan ke tempat tempat umum ini belum seketat apabila nanti ketika level PPKM Jakarta meningkat. Katakanlah level PPKM Jakarta akan meningkat di ketiga atau keempat, maka pemerintah secara aktif akan membatasi lebih ketat lagi aktivitas dan masyarakat. Jadi kita tidak mau terlalu panik berlebihan, tapi kita juga tetap waspada. Ini kuncinya di situ dalam menghadapi Omikron. Pak Abraham, tapi kalau kita lihat dari praktek yang diterapkan, ada strategi yang dilakukan oleh sekolah itu kan, kalau ada siswa yang positif kemudian ditutup
selama 1 pekan ini, tutup masuk itu apakah juga tidak berpengaruh terhadap kualitas pendidikan? Karena masyarakat dalam hal ini siswa tentu harus benar-benar mampu beradaptasi, sekali waktu tatap muka, pekan depan online itu kan tidak mudah bagi mereka. Tidak mudah, tapi alternatif lainnya apabila kita terus, Kang Ajat, terus melakukan 100% online, jadi bayangin kita 1 tahun lebih 100% online aja dampaknya luar biasa. Iya. Terhadap lost generation. Kalau kita itu tidak mengejar ketertinggalan tersebut dengan pembelajaran tatap muka, terutama untuk sekolah dasar, karena tentu pembelajaran online lebih mudah bagi level mahasiswa atau level sekolah menengah atas. Tapi kalau untuk sekolah dasar, namanya pembelajaran tatap muka itu kunci. Iya. Ini bagaimana kita bisa mengharapkan generasi emas di tahun 2045 kalau yang sekarang ini sebagai generasi kuncinya di kelas awal SD itu nggak bisa baca tulis, Kang Ajat. Baik. Jadi Kalau begitu masyarakat ingin tahu bagaimana evaluasi terhadap penerapan protokol kesehatan untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan PTM. Apakah sudah baik atau memang perlu perbaikan? Jadi pemerintah melakukan evaluasi secara acak dan secara mendadak ke 2.320 satuan pendidikan. Dan hasilnya menunjukkan 74% protokolnya itu baik. Nah, yang 26% itu belum memenuhi standar. Yang 26% ini kita kasih peringatan, apabila sekolah tersebut tidak bisa memenuhi, maka kita minta tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi dia harus bisa memenuhi protokol kesehatan dengan baik, baru bisa pembelajaran tatap muka. Jadi intinya, Kang Ajat, pemerintah ini nggak ngasal dalam hal namanya pembelajaran anak. Kita menyadari namanya kesehatan itu sangat penting. Untuk itu pemerintah secara agresif betul-betul ingin melindungi anak kita dengan caranya apa? Pertama, tenaga pendidiknya harus divaksin. Kalau tenaga pendidiknya belum divaksin, belum boleh mengajar. Lalu kita juga percepat yang namanya vaksinasi untuk anak. Tentu ini sesuai dengan persetujuan orang tua. Tapi kalau ada efek samping, semuanya tanggung jawab dari negara. Jadi tidak perlu khawatir tanggung jawab terkait dengan efek samping di negara. Ya, terakhir Pak Abraham, tadi juga salah satu dasar yang diajukan oleh organisasi profesi itu melihat dari data di luar negeri di mana kasus Omikron terhadap anak itu melonjak. Jangan sampai kita nunggu melonjak terlebih dahulu. Apa yang bisa dijelaskan kepada masyarakat dari pemerintah untuk PTM 100% yang jalan terus? Ya. Active case finding atau secara aktif melakukan sifatnya testing acak di sekolah untuk mengetahui apakah ada yang positif atau yang tidak, itu adalah salah satu upaya pencegahan dari pemerintah supaya jangan sampai ada yang namanya klaster sekolah. Nah, masyarakat juga jangan terlalu panik berlebih dengan kebijakan penutupan sekolah secara sementara 5 hari bila ada kasus itu dan ternyata setelah itu angka tidak ada klaster sekolah, itu menunjukkan kebijakan SKB 4 Menteri kita lihat berhasil. Jadi masyarakat tidak perlu melihat bahwa kalau yang namanya PTM 100% itu tidak melihat, tidak ada rambu-rambu, tidak ada upaya pencegahan, tidak. Pemerintah memastikan dulu ada upaya pencegahannya, ada protokol kesehatannya, baru pemerintah mendorong adanya pembelajaran tatap muka. Kita paham ada risikonya, tapi perlu diingat, dampak apabila kita tidak mengambil risiko itu adalah pendidikan anak kita. Tahun 2045 itu, Kang Ajat, jadi saya tekankan, sumber daya alam kita semakin terbatas. Kunci Indonesia kalau ingin tetap bisa bersaing dengan negara lain hanya ada di SDM. 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Jangan sampai 100 tahun Indonesia merdeka kita malah masih saja menjadi negara yang tertinggal. Jadi jangan sampai akibat pandemi ini kita mengalami yang namanya lost generation. Baik, ada resiko lain di tengah pengambilan satu resiko begitu ya. Baik, tapi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan sangat baik sesuai dengan tadi apa yang juga sudah disampaikan. Terima kasih Pak Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama kantor staf presiden sudah berbincang bersama kami. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Pak.
Pemirsa, pembelajaran tatap muka 100% tetap digelar di tengah lonjakan kasus COVID-19, terutama varian Omikron. Kebijakan pembelajaran tatap muka akan mengikuti status PPKM di masing-masing daerah. Pembelajaran tatap muka 100% tetap digelar meski di tengah lonjakan kasus COVID-19. Sejumlah wilayah di kawasan PPKM level 1 dan 2 memutuskan menggelar pembelajaran tatap muka 100% termasuk di wilayah Jakarta. Hingga Jumat 21 Januari 2022, total 43 sekolah di Jakarta ditutup sementara pasca temuan kasus COVID-19. 5 tenaga pendidik dan 67 siswa positif COVID-19. Saat ini 28 sekolah sudah dibuka, sementara 15 sekolah masih ditutup sementara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap akan menggelar PTM 100% berdasarkan SKB 4 Menteri meski kasus COVID-19 terutama varian Omikron saat ini tengah melonjak. Karena kemarin bayangkan, kalau udah 0 kasusnya, masa anak-anak nggak boleh 100% offline, ya kan? Itu nggak masuk akal. Makanya kita revisi SKB 4 Menteri untuk menormalisasi. Apa sih cara kita jadi kembali ke normal itu gimana? Kalau sudah zona 1 dan 2. Status pembelajaran tatap muka nantinya akan mengikuti status level PPKM di masing-masing wilayah. Begitu dia turun ke level 3, dia tuh harus 50%. Jadi memang sudah diatur. Dan ada level vaksinasi yang harus dicapai juga minimum di daerah tersebut. Jadi kalau resikonya kemudian menjadi lebih tinggi, otomatis nanti dia akan turun ke 50% dan juga bisa 0 kalau sudah masuk level 4. Protokol kesehatan harus dipatuhi selama pembelajaran tatap muka tidak hanya di sekolah, melainkan juga di luar sekolah termasuk segera menjalani vaksinasi bagi yang belum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di MNC News.